Great. Hari ini Tuhan sampaikan sesuatu kepada saya. Fanatical on the outside, empty on the inside. Fanatik di luar, kosong di dalam. Right, welcome back in this Andre Sabat channel, my quality time with Jesus. Banyak orang terlihat paling lantang kalau membela kebenaran, tapi justru paling cepat marah ketika disentuh oleh kebenaran. Pernahkah kita bertanya, apakah kita sedang memperjuangkan prinsip atau sebenarnya hanya sedang membela kelompok, membela ego dan citra rohani kita sendiri? Teman-teman, di zaman kita sekarang ini orang bisa kelihatan religius, rajin bicara moral, bahkan sering mengutip ayat-ayat firman Tuhan. Tapi di balik itu, hati belum tentu mau diperiksa. Ada orang yang paling keras membela Tuhan, tapi paling lambat untuk bertobat. Cepat marah kalau keyakinannya disentuh, tapi santai dengan dosanya sendiri. Berani menunjuk kelompok seberang, tapi takut bercermin. Ya, itulah ya. Hari ini kita tidak sedang menyerang agama. Ya, kita sedang menyerang kepalsuan. Ya, kepalsuan apa? Fanatisme yang kelihatan suci, tapi kehilangan kasih. Ya, kalau ini bikin tidak nyaman, mungkin memang Tuhan sedang mengetuk hati setiap kita. Ya, right. YouTube ini bukan untuk menyerang siapapun ya, tapi untuk mengguncang kita semua supaya kita masing-masing berani jujur. Apakah kita mencari kebenaran atau hanya penjaga posisi? Jangan kemana-mana, karena apa yang akan kita bahas hari ini mungkin terasa tidak nyaman ya, tapi justru disitulah tanda bahwa kita sama-sama sedang disentuh di tempat yang paling penting, yaitu hati kita. Teman-teman, mari saya mulai dengan kalimat yang tidak nyaman ya. Tidak semua yang teriak paling lantang adalah yang paling benar. Tidak semua yang mengaku paling suci sungguh hidup dalam kebenaran. Tidak semua yang rajin bicara moral sudah bermoral. Ini bukan sindiran untuk satu kelompok tertentu. Ini teguran untuk siapa saja, termasuk kita, termasuk saya juga. Kalau hati kita mulai sombong rohani, ada orang yang cepat sekali menunjuk kelompok itu salah, yang itu sesat, yang sana tidak benar. Tapi jarang kita bercermin ya. Ada orang yang sangat keras membela Tuhan, tapi sangat lembek saat diminta hidup benar, cepat marah ya, kalau ketika keyakinannya disentuh, tapi lambat bertobat ketika dosa-dosanya disingkap. Berani menyerang kelompok seberang tapi tidak berani bercermin. Hari ini kita tidak bicara tentang agama tertentu atau kelompok tertentu atau negara-negara tertentu ya. Kita bicara tentang hati manusia, tentang fanatisme yang sering menyamar sebagai kesalehan. Yesus pernah berkata dengan sangat tajam ya, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu tetapi balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Rasanya kata-kata Tuhan Yesus ini pedas ya. Ya memang pedas, tapi itu Yesus sendiri yang berkata loh. Fanatik bukan sama dengan setia. Fanatik sering menyamar sebagai kesalehan. Kelihatannya berani, kelihatannya membela kebenaran, kelihatannya rohani, tapi bedanya besar. Setia pada kebenaran membuat kita rendah hati. Fanatik sering membuat kita merasa paling benar. Setia membuat kita mau dikoreksi. Fanatik membuat kita alergi kalau ditegur. Setia membawa damai. Fanatik sering membawa hawa yang panas. Setia tunduk pada Tuhan. Fanatik sibuk menyerang manusia. Ada orang yang hafal ayat tapi tidak hafal kasih.
rajin berbicara soal moral, tapi hidupnya gelap. Giat menilai orang lain, tapi tidak pernah menghakimi dirinya sendiri. Itulah yang Alkitab sebut kemunafikan. Kelihatan bersih di luar, ya toh, tetapi di dalamnya penuh debu. Ya, kritik boleh, ya, merendahkan jangan. Dalam masyarakat kritik itu perlu. Bersikap tegas terhadap kesalahan itu penting. Tapi ada garis yang sering dilewati, ya. Dari mengkoreksi menjadi apa? Menghina. Dari membela nilai menjadi merendahkan manusia. Dari bicara kebenaran menjadi haus menang debat. Kalau tujuan kita bukan membangun, bukan menyadarkan, bukan membawa orang kembali kepada kebenaran, melainkan cuma ingin menang, cuma ingin viral, atau merasa superior. Hati-hati ya, itu bukan roh kebenaran, itu roh kesombongan. Jadi podcast ini, YouTube ini bukan terutama untuk mereka, ini untuk kita semua ya, untuk Anda dan untuk saya ya, karena yang paling berbahaya adalah bukan fanatisme orang lain, melainkan fanatisme yang kita pelihara tanpa sadar. Saat kita tidak mau dikoreksi, saat kita selalu merasa kelompok kita paling suci, saat kita langsung menghakimi sebelum mendengar, saat kita lebih sibuk menyerang daripada berdoa. Yesus yang paling keras kepada orang-orang yang kelihatannya rohani, ya, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Bukan kepada pendosa yang sadar diri, justru kepada orang-orang yang merasa dirinya sudah benar. Ya, kebenaran tanpa kasih adalah kekerasan rohani. Ini kalimat penting. Kalimat penting. Kebenaran tanpa kasih itu berubah menjadi palu. Ya, kasih tanpa kebenaran berubah menjadi apa? Kompromi. Tuhan mau dua-duanya, bukan kebenaran yang dingin, bukan kasih yang permisif, tapi kebenaran yang mengundang pertobatan. Kalau cara kita bicara membuat orang makin keras, makin membenci, makin tertutup, mungkin bukan pesan kita yang salah, tapi roh di balik cara kita menyampaikannya. Teman-teman, jadi pesan moralnya, fanatisme tanpa kerendahan hati hanya melahirkan kesombongan rohani. Kemunafikan membuat iman terdengar keras di mulut, tapi kosong di dalam kehidupan. Tuhan tidak mencari orang yang paling lantang membelanya, melainkan orang yang paling setia dan hidup sesuai kehendaknya. Teman-teman, jadi closing statementnya, kita bisa memenangkan argumen tapi tetap kehilangan jiwa, namun gagal hidup dalam kebenaran. Mari berhenti menunjuk-nunjuk orang lain dan mulai mengoreksi diri sendiri, karena dunia tidak sedang menunggu orang yang paling fanatik. Dunia menunggu orang yang paling tulus. Ya, kebenaran tidak butuh teriakan, ia butuh kehidupan yang konsisten. Iman tidak diukur dari seberapa keras kita berbicara, tapi seberapa dalam kita mau taat. Mari berhenti menunjuk-nunjuk dan mulai bercermin, karena dunia tidak lapar akan orang yang merasa paling benar. Dunia lapar akan orang yang sungguh hidup benar. Ya, teman-teman, suatu hari kita tidak akan ditanya, ya, kelompokmu apa? Di pihak mana Anda berdiri? Kita akan ditanya, apakah engkau hidup dalam kebenaran dan kasih? Bukan seberapa keras kita menyerang, bukan seberapa pintar kita berdebat, tapi seberapa sungguh kita mengasihi Tuhan dan menghidupi apa yang kita ucapkan. Jangan sampai kita mulutnya membela Tuhan, tapi hidupnya menyangkal Dia. Teman-teman, tolong jawab pertanyaan saya. Tolong jawab dan renungkan baik-baik. Satu, ketika Anda berbeda pendapat dengan orang lain, apakah Anda lebih ingin membawa mereka kepada kebenaran atau hanya ingin menang debat?
Jawab dengan jujur, renungkan ya. 2. Apakah hidup Anda mencerminkan iman yang Anda bela di depan umum atau justru bertolak belakang di ruang pribadi? Tolong jawab dan renungkan masing-masing ya, apa yang Anda jawab. Truth spoken without love becomes a weapon. Kebenaran yang disampaikan tanpa kasih berubah menjadi senjata. Character matters more than winning arguments. Karakter lebih penting daripada memenangkan perdebatan. Ya, itu yang saya dapat hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, periksa hati kami dan singkapkan setiap kesombongan pribadi, kesombongan rohani. Ajari kami untuk membela kebenaran dengan kerendahan hati dan hidup sesuai dengan apa yang kami ucapkan. Bentuk kami menjadi saksimu yang membawa damai, bukan luka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman, jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar banyak orang yang diberkati. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Alright, ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.